البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Diperhatikan baik-baik, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan daripada kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Dihafalkan ini, Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Kitabnya aslinya Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemudian diringkas oleh salah satu barakallahu pengajar Jamiah Malik Saud. Barakallahu fi. Kita sekarang akan membaca masalah apa? Seputar pembantu-pembantu Rasulullah dan penulis wahyu serta muadzinnya Rasulullah SAW. Perhatikan halaman 77 itu yang punya kitab. Jadi kalau punya kitab dirawat, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan. Jadi ketika ta'lim itu udah enggak nyari-nyari lagi. Karena itu termasuk bukan termasuk adab yang bagus ya, ketika mulai ta'lim baru nyari-nyari bingung itu, taruh tempat tersendiri, enggak usah dicampur-campur, mudah nyarinya. Paham ya? Sudah dibagi soalnya. Sudah dibagi, dikasih itu dikondisikan. Nah, kita lihat sini. Khadamuhu SAW, yaitu pembantu-pembantu Rasulullah SAW. Kita lihat situ. Wa qad iltazama jama'atu minas sahabah radhiyallahu anhum. Dan sungguh ada sekelompok jamaah dari kalangan para sahabat yang mereka iltazama, bermulazamah, terus-menerus bersama Rasulullah SAW bi khidmatihi, dengan cara membantu Rasulullah SAW, menjadi pembantunya. Bukan budak ya, bedakan. Kalau budak kan abdun, tapi kalau pembantu itu khadim. Jadi kalau zaman sekarang nggak dapat budakan selama tidak ada peperangan, kemudian tidak ada tawanan. Nah, ketika antum lihat TKW orang kerja ke luar negeri, ke Saudi, itu mereka bukan budak, pembantu. Paham ya? Khadim namanya. Nah, kalau laki-laki khadim, kalau perempuan khadimah. Nah, sekarang kita bahas seputar apa? Seputar para sahabat yang mulazamah, terus-menerus membantu Rasulullah SAW. Kita lihat siapa aja. Kama kana Abdullah bin Mas'ud sahiban alaih. Dihafalkan ini. Sebagaimana dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Perhatikan ini, Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah apa? Sahabat yang membantu Rasulullah seputar sandal. Kaitannya dengan masalah sandal. Jadi kalau Rasulullah mau pergi, sandalnya dekatkan. Ketika beliau masuk, sandalnya dimasukkan ke dalam lengannya gini. Sandal jepit. Anda disebutkan dalam barakallahu dalam riwayat itu sandalnya sandal jepit. Paham ya? Jadi dimasukkan lengannya gini kalau pas lagi enggak dipakai. Paham belum? Masukkannya gini. Ditaruh sini sandalnya. Jadi kalau pas beliau mau menggunakan baru dilepas, ditaruh di depannya. Kita lihat sini kalau enggak percaya. Nah, barakallahu fiik. Jadi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahibun na'laih, dikenal dengan sahibun na'laih, yaitu pembantu Rasulullah SAW, bantu masalah apa? Sandal. Paham belum? Masalah sandal. Idza qama albasahu iyyahuma. Apabila Rasulullah berdiri, beliau memakaikan kepada Rasulullah SAW. Memakaikan sandal tadi itu. Wa idza jalasa, dan apabila beliau duduk Rasulullah, ja'alahuma fi dhira'i hatta yaqum. Beliau Abdul Mas'ud menjadikan apa? Kedua sandalnya diletakkan di dhira'i, lengan. Dimasukkan gini. Paham caranya? Kalau sekarang ya antum lihat sewalu itu, jepit, antum masukkan ke ini. Nah, kan bisa di sini sandalnya. Paham ya? Seperti itu. Kalaupun seandainya bukan sandal jepit pun dimasukkan gini bisa sampai sini. Untuk ini masih untuk bawa. Kita lihat lagi. Wa kana al-Mughirah bin Syu'bah, kalau Mughirah Syu'bah sayyafan ala ra'sih. Beliau adalah apa? Orang yang pandai memainkan pedang. Nah, yang ada di atas kepalanya, maksudnya yang menjaga Rasulullah SAW. Kalau terjemahan bodyguard. Paham ya? Termasuk bodyguardnya Rasulullah SAW. Maksudnya kalau kemana aja, nah beliau menyertai. Kalau ada orang yang ingin macam-macam, beliau juga maju di depan. Paham ya? Sayyaf. Kalau sayyaf itu orang yang pandai main pedang aslinya. Sayyaf, dari kata saifun. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa Uqbah bin Amir sahibat baghlatih. Nah, Uqbah bin Amir, sahabat Uqbah bin Amir, beliau adalah pembantu Rasulullah, tapi apa? Membantu dalam hal baghlah. Baghlah itu apa? Baghlah itu kendaraan. Paham ya? Kalau zaman sekarang mobil atau motor.
Paham ya? Kalau zaman waktu bagla itu bagl. Baglun. Perkawinan antara apa? Kuda dengan keledai. Baglun. Jamaknya apa? Jamaknya bighal. Jamaknya bighal. Naam. Yaqudu bihi fil asfar. Yang beliau senantiasa apa? Senantiasa menggiring dan menyopir dengannya ketika safar. Jadi beliau yang nyopir, yang giring. Rasulullah naik di atasnya. Paham ya? Bagl. Bagl itu hewan. Perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, barakallahu fiik. Baglun namanya. Kalau keledai kan himar. Kuda ya kuda, tapi ini perkawinan antara kuda dengan keledai tadi. Nah, barakallahu fiik. Wa Anas bin Malik, wa Rabi'ah bin Ka'ab, wa Bilal, wa Dhu Makhbarin, wa yuqal Dhu Makhmarin ibnu akhi An-Najashi. Ada juga pembantu yang lain selain Anas bin Malik, Rabi'ah bin Ka'ab, Bilal. Ada juga orang yang kenal dengan Dhu Makhmarin atau Dhu Makhbarin, yaitu ibnu akhi An-Najashi, yaitu anak saudara Najashi. Itu Malik Habasyah, itu raja yang berkuasa di Ethiopia waktu itu. Namanya siapa namanya? An-Najashi ini namanya. Namanya siapa, Amir? Ingat enggak? Siapa nama Raja An-Najashi? Nah, barakallahu fiik. Antum? Ashamah namanya. Namanya siapa, Akhnafal? Ashamah, tulis ya. Raja Najashi namanya Ashamah. Naam. Wa yuqal ibnu ukhti, ada yang mengatakan adalah anak saudarinya. Wa khairuhum, dan juga ada yang mengatakan selain mereka. Berikutnya kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu. Siapa aja penulis wahyu? Amma kutabul wahyi, adapun para penulis wahyu, faqad kataba lahu Abu Bakrin. Sungguh waktu itu Abu Bakar telah menulisnya. Abu Bakar sudah. Wa Umar juga iya. Wa Utsman juga iya. Wa Ali juga iya. Wa Zubair, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Muhammad bin Maslamah, wal Arqam bin Abil Arqam, wa Aban bin Sa'id bin As, wa akhu Khalidun, saudaranya Khalid, wa Thabit bin Qais, wa Handalah. Paham ya? Handalah, nah sahabat yang mulia juga termasuk yang menulis apa? Wahyu. Termasuk penulis apa? Wahyu. Allahul musta'an. Handalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib. Ini. Handalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib termasuk penulis wahyu. Naam. Ini berarti banyak ya yang menulis, bukan hanya Khulafa ar-Rasyidun ya. Ternyata ada salah satu sahabat yang namanya Handalah. Handalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib termasuk penulis wahyu. Wa Khalid bin Walid juga penulis wahyu. Wa Abdullah bin Arqam juga termasuk penulis wahyu. Wa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih juga termasuk penulis wahyu. Naam. Wal Ala bin Utbah juga termasuk penulis wahyu. Wal Mughirah bin Syu'bah juga termasuk penulis wahyu. Wa Syurahbil bin Hasanah bin Hasanah juga termasuk penulis wahyu. Na'am, barakallahu fiik. Berikutnya, al-mu'adzdzinun. Muadzinnya siapa aja? Kita lihat muadzinnya siapa aja. Kana lahu sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzdzinuna arba'atun. Waktu itu Rasulullah memiliki apa? 4 muadzin. Ini dihafal, kalau muadzin kan mudah, 4 tok. Paham ya? Dihafalkan. Dahulu Rasulullah SAW memiliki 4 muadzin. Pertama, Bilal bin Rabah. Satu Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah SAW. Kedua, Amr ibn Umi Maktum al-A'ma. Yang kedua Amr, tapi yang katakan, barakallahu fiik, wallah alam pendapat yang kuat itu Abdullah namanya. Paham ya? Wakila Abdullah, ismu Abdullah, ini Abdullah. Jadi yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua Abdullah ibn Umi Maktum. Lalu ma'rufnya Ibnu Umi Maktum, tapi namanya Abdullah. Paham ya? Kalau ma'rufnya kan Ibnu Umi Maktum. Qulu wassalam. Kana Bilalun yu'adzinu bil-lail wa qulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Umi Maktum. Dulu Bilal itu kalau adzan malam. Oleh karena itu makanlah dan minumlah kalian sahur, maksudnya sampai mendengar atau sampai adzan Ibnu Umi Maktum. Siapa namanya sih? Yang ma'ruf? Abdullah Ibnu Umi Maktum. Dua. Beliau memang
buta ya, al-a'ma karena buta. Abdullah bin Maktum, nam Abdullah ibnu Maktum itu buta. Wa kana bil Madinah, dua-duanya ini Bilal dan Abdullah bin Maktum ini dua-duanya muadzin di Madinah. Muadzin di Madinah. Nah, sekarang yang Masjid Nabawi. Yatanawaban bil adzan, mereka saling bergantian ketika adzan. Ini termasuk dalil bahwasanya muadzin itu enggak satu. Paham ya? Muadzin itu bisa 4, lihat ini bisa 4 ya. Saling bergantian. Adzan Isya siapa, subuh siapa gitu. Nah, berikutnya yang ketiga wa Sa'ad al-Qarad. Yang ketiga Sa'ad al-Qarad. Sa'ad al-Qarad. Nah, ini muadzinnya ketiga, namanya Sa'ad al-Qarad. Muadzin di mana? Di Masjid Quba, di Quba. Nah, kalau yang dua pertama tadi di mana tadi? Masjid mana? Nabawi, Madinah. Kalau Sa'ad al-Qarad, Sa'ad al-Qarad ini di Masjid Quba. Yang keempat wa Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah yang keempat di Makkah, muadzin di Makkah, di Masjidil Haram. Paham ya? Totalnya ada berapa tadi? 4. Siapa aja sebutkan 4 tadi? Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Maktum, Sa'ad al-Qarad, Abu Mahdzurah. Paham ya? Itu muadzin Rasulullah SAW. Jumlahnya 4 tersebut yang masyhur, yang ma'ruf. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.